Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن حصين. Dari Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku pernah melongok ke surga, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Lantas aku juga melongok ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Muttafaqun alaih dari riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga dari riwayat Imran bin Husain. Subhanallah jamaah. Nabi memberikan bocoran kepada kita tentang siapa sih yang paling banyak masuk surga. Ternyata kata beliau, al-fuqara, orang-orang fakir. Ustaz, masuk surga itu kan bukan karena kaya dan fakir. Iya, masuk surga itu disebabkan amalan dibungkus rahmat Allah. Namun karena kekayaan ini memiliki efek samping yang buruk, maka Nabi menjelaskan agar kita berhati-hati. Bagaimana Nabi SAW tatkala mengatakan, "Wallahi mal faqr akhsha alaikum." Demi Allah, aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Nggak takut. Wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi sebaliknya, yang aku takutkan tatkala dibentangkan dunia ini. Apa yang terjadi ketika dibentangkan dunia? Sibuk dengan dunia itu. Ana seringkali merenung dan ana sampaikan, kenapa yang datang di majelis ilmu itu? Kok orang-orang kaya nggak datang ya? Orang-orang kaya yang duitnya udah cukup sampai 7 keturunan, kok nggak duduk di majelis ilmu? Belajar, ngaji, menghabiskan waktunya. Ya mungkin ana salah ya. Ana memang tidak pernah mengadakan riset, tapi sabda Nabi SAW ini seakan-akan mengisyaratkan ke sana. Allah mengatakan, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa nggak butuh dia. Dia udah punya semuanya, udah hidup berkecukupan. Sehingga ternyata nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak menambah dia lebih taat, menambah dia lebih semangat cari harta. Maka cobalah kita perhatikan coba. Rasulullah SAW mengatakan, al-aktsaruna humul aqallun yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak itu, yang paling kaya, paling banyak hartanya, nanti paling sedikit pada hari kiamat itu. Illa man qala ha wa ha. Kecuali orang yang mengatakan, nih buat fulan, nih buat fulan, nih buat fulan, nih dia bagi-bagiin tuh hartanya. Kecuali yang kayak gitu. Jadi kalau mengumpulkan harta untuk ditumpuk, ya kadang-kala orang subhanallah, dikasih tanah, punya tanah dia 100 hektar. Bingung dia, mau buat apa tuh tanah? Mau dibikin kaplingan ya. Nanti mau dikapling. Dia akan memikirkan nanti gimana biaya untuk bikin perumahannya ini. Itu sibuk jamaah. Anda bisa bayangin ya. Anda sekarang sedang bangun rumah. Satu rumah. Yang mikirin kamar mandinya. Yang mikirin gentengnya yang bocor. Yang mikirin ini itu. Gimana kalau orang bangun perumahan jumlahnya 500 unit. Anda bisa bayangin ya Allah. Bagaimana beban dia. Dia terbebani dengan harta tersebut. Sehingga kadangkala lupa dengan nikmat. Kata Rasul SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, terlena, tidak mensyukuri nikmat tersebut, tidak memanfaatkan nikmat itu. Apa kedua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kadangkala sibuk cari harta sampai sakit. Sibuk cari harta sampai nggak punya waktu untuk keluarga dan agama. Maafi. Jadi Nabi menjelaskan hal ini karena memang harta ini ada efek sampingnya. Kita udah dikasih tahu. Sehingga kita perlu waspada terhadap harta kita. Kita udah banyak nih umpamanya hartanya nih. Kita udah punya ini, punya itu, punya itu.
Bagaimana kondisi kita sekarang? Apakah kita seperti yang dikatakan Nabi SAW? Kita bagi-bagiin tuh harta. Atau yang kita lakukan? Kesini lagi. Mau dibuat apa? Subhanallah jemaah. Jadi ingat, yang memasukkan ke surga itu rahmat Allah SWT. Amalan sebab. Jadi kaya dan miskin ini sebenarnya ujian dari Allah SWT. Orang miskin ketika diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dia akan melihat orang kaya. Ya Allah, enaknya jadi orang kaya. Belum tentu enak loh jadi orang kaya. Ingat ada orang kaya, Anda pernah cerita, nggak tahu di kajian ini, Anda mendengar seorang syekh bercerita dalam ceramah dia. Jadi ada orang kaya. Di sebelahnya itu biasa-biasa aja. Sang istrinya orang kaya ini mengeluh sama suaminya. Bang, kata dia, subhanallah bang ya. Ya, abang ini kaya, dikasih sama Allah kayak gini. Cuma kok nggak punya waktu buat keluarga. Coba lihatlah keluarganya fulan, tetangga kita itu. Masya Allah sering kumpul sama keluarga, ini itu macam-macam. Ya, akhirnya sang suami ini berangkat ke rumah tetangganya. Dia jumpai suaminya nih. Suami tetangga yang dibicarakan sama istrinya. Dikasih proyek sama suaminya. Akhirnya nggak punya waktu buat keluarga. Iya, itu dampak buruk dari dunia ini. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Wattala'tu finnar." Lalu aku melongok ke neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Wanita ini dengan kecantikannya dia dapat mencari harta. Dan dengan kecantikannya dia menggoda. Namun bukan karena itu, kata Nabi SAW. Perempuan banyak di neraka. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya, beliau pernah mengatakan lagi hari raya nih, berceramah di tempatnya kaum laki-laki, dulu kan nggak ada mic. Di tempatnya laki-laki udah selesai, beliau jalan bersama Bilal bin Rabah ke safnya para wanita. Lalu di sana beliau memberikan pencerahan kepada para wanita. Di antara yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, tasaddaqna, banyaklah kalian bersedekah. Bersedekah kalian. Kadangkala perempuan mengatakan, Ustaz, ana nggak punya fulus Ustaz. Ana cuma dikasih sama suami, ya cuma uang belanja. Iya, ya sudah, kalau memang uang suami, nggak boleh sedekah kalau dengan izin suami. Kecuali suami sudah memberikan izin. Terus apa perempuan nggak punya anting yang bisa dia lepas? Nggak punya dia cincin yang biasa yang dia lepas? Atau dia nggak mau? Nabi SAW mengatakan itu. Kemudian ada yang bertanya, walima ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Tukthirnal lan wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat. Perempuan itu ngomong kadang-kadang nggak sabaran ikut perasaannya ya. Doakan keburukan buat anaknya, buat suaminya kadang-kala. Dan kufur kepada suami. Tidak bersyukur kepada suami. Hati-hati buat para wanita. Kadang-kala ada perempuan yang suaminya menikah lagi, dia gugat cerai. Kenapa? Apa suamimu menzalimimu sehingga engkau harus melakukan hal itu? Ada perempuan yang seperti itu. Suaminya sudah berbuat baik ya, tapi yang namanya ada laki-laki yang mungkin penghasilannya tidak banyak ya. Itu perempuan. Ini kata Nabi SAW. Ini tabiat wanita secara umum. Sehingga perempuan tatkala mendengarkan hal ini, jangan merasa, ya terus gimana Ustaz? Ya udah berusaha untuk sodakoh tadi. Perbanyak sodakoh. Berbuat baik. Jaga lisannya. Terima kasih sama suami. Berikan pelayanan yang istimewa buat suami. Capek kadang-kala perempuan ini mungkin. Melayani suaminya. Ya. Tapi di setiap detik. Di setiap menit. Di setiap jam. Setiap hari. Yang engkau capek, lelah. Mengabdi kepada suamimu. Di situ ada pahala yang besar yang Allah sediakan. Suami itu kalau keluar rumah bekerja cari rizki buat engkau, bahwa fi sabilillah. Nabi SAW mengatakan suamimu di jalan Allah. Kalau niatnya memberikan nafkah untuk berbagi rizki pada keluarga. Dan engkau sebagai seorang istri, ketika engkau menjaga amanah, menjadi pendamping dia, menjadi ibu buat anak-anaknya, laksanakan tugas itu dengan baik. Jangan banyak menuntut, tapi banyak berbuat. Dan rumah tangga ini ya kurang lebih lah jemaah. Nggak ada yang sempurna. Tak ada gading yang tak retak. Maka sang istri berusaha
untuk menghormati suaminya dengan segala kekurangan. Laksanakan kewajiban-kewajiban istri. Kalau Ustaz, suami anak ini kurang baik Ustaz. Udahlah, urusan suami kurang baik sama Allah nanti. Tapi engkau kan mau masuk surga. Nggak lama hidup di dunia ini. Bentar lagi berangkat. Anggap tadi engkau sedang tidur di atas tikar. Anggap engkau sedang tidur di atas kursi di bandara. Nggak nyaman, tidur kanan, miring kanan nggak enak, miring kiri nggak enak. Iya, anggap seperti itu hidupmu. Tapi engkau yakin, bentar lagi aku akan pergi. Tapi bagaimana aku berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Aku sudah melaksanakan tugas-tugasku. Itu yang harus ada di benak setiap perempuan. Dan para suami juga harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ini berkaitan dengan para wanita. Mereka juga adalah fitnah terbesar ya, yang ditinggalkan. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jangan sampai mereka menyebabkan laki-laki masuk neraka. Berapa banyak laki-laki yang baik-baik ya. Gara-gara perempuan ini godain itu laki-laki, ya kelepek-kelepek tuh laki-laki. Akhirnya na'udzubillah dia melakukan perzinaan dengan perempuan tersebut. Ketahuilah nggak lama kita hidup ini. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.